Anara melihat dari perkarangan rumahnya sudah ada mobil ibunya terparkir. Gadis itu buru-buru masuk berlari ke rumahnya. "Ana, kok baru pulang?" tanya Arsi di meja makan. "Ya bun, Ana disuruh buat jadi guru privat. Tapi besok udah enggak kok." "Kenapa?" "Bagus dong anak muda bisa ngajarin orang." "Ara males bun," jawab Anara. "Makan dulu nah, Bisuti bikin opor ayam." Anara menghampiri meja makan lalu duduk. Gadis itu menatap opor ayam tapi tidak ada nafsu. Biasanya dia selalu makan bila dibuatkan opor ayam. "Anda gak makan ya bun?" ucap Anara tak nafsu. "Kenapa?" "Bisuti udah buatin tuh, katanya biar Ana semangat lagi." Ternyata banyak orang yang ingin mengembalikan semangat gadis itu, tapi mereka tidak tahu penyebabnya. "Ana gak enak badan bun, pengen tidur." "Ya udah, biar opornya nanti dipanasin kalau lo mau makan ya," ucap Arsi. Anara mengangguk lalu bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Memang akhir-akhir ini badan Anara lemas, lesu, dan kadang tak bersemangat. Gadis itu merebahkan tubuhnya di kasur. Benda pipi yang ada di sakunya terus bergetar. Anara membukanya. Ternyata pesan dari grup. Grup GAC. "Geisa, Ara gimana? Lo pulang dengan selamat kan?" Caca, "Emang Ara kenapa?" "Geisa, habis tikus-tikusan sama Galang, you know lah." Caca, "Seriously? Jadi Ara kita balik lagi ke kodratnya?" Geisa, "Lo kira Ara pindah kodrat?" Caca, "Iya maksud gue balik lagi sifatnya gitu." Geisa, "Kagak tahu juga, mana sih Ara? Coba panggilin dong." Caca, "Ara, main yuk." Geisa, "Dikira mau ngajak main anak SD kali ya?" Caca, "Salah lagi." "Anara Mahdi, keluar loh." Geisa, "Kayak yang mau ngajak ribut lo, Cak." Caca, "Panggil sendiri pusing gue." Anara, "Ada apa?" Geisa, "Nongol juga lo." Caca, "Lo udah balikan nih sama Galang, Ra." "Yuhu, besok kita lihat Tom and Jerry versi Kencana." Anara, "Besok praktek renang." Caca, "Ini anak malas, bahas yang lain." Geisa, "Kita kan kalau praktek renang gak ikut Ra, masa lo lupa? Mens kita itu bareng." Caca, "Iya anjir, gue baru dapat tadi pulang belanja, masa lo sah?" Geisa, "Lo belum mens Ra, biasanya lo yang lebih awal." Anara, "Lupa." Setelah membahas pesan dari grup, gadis itu menyimpan ponselnya. Lalu satu beban muncul lagi. Dia belum datang bulan, tapi mungkin saja bisa maju beberapa hari. "Ada apa Ara?" tanya guru kita yang kebetulan sedang ada di lab komputer, entah sedang apa. "Maaf Bu, saya nggak bisa jadi guru privatnya Galang lagi." "Kenapa?" Guru kita sedikit kecewa. "Sebentar lagi saya ada olimpiade, jadi saya harus fokus Bu." Sungguh, Anara tidak enak hati mengatakan ini. Padahal olimpiade hanya dia jadikan alasan saja. "Maaf Ara, Ibu lupa kalau kamu ada olimpiade." "Nggak apa-apa Bu, Ara minta maaf ya." "Semangat ya Ra, Ibu yakin kamu bakal menang." Guru kita tersenyum. "Terima kasih Bu, saya pamit ke kelas dulu." Guru kita mengangguk. Anara berjalan memasuki kelasnya. Kelasnya tampak gaduh bukan karena pertengkaran, tapi karena gosip hangat yang baru beredar.
Anara duduk di bangkunya. Di sana ada Gaisa dan Caca yang sedang membahas gosip hangat ini. "Rah, lo tahu nggak?" tanya Gaisa, gadis itu menggelengkan pelan. "Si Indri, teman kelas kita, hamil," sembar Caca. Anara terkejut. Bagaimana bisa Indri yang Anara kenal adalah anak baik yang cenderung pendiam? Kabarnya dihamilin kakak kelas, terus Indrinya udah di DO. Tapi bagus deh, malu-maluin nama sekolah. Terus mau-mau aja gitu sebelum nikah, udah hamil, kan berabe, ucap Gaisa tampak kesal. Si Indri juga mau aja kasih itu sama cowoknya. Kalau udah gini kan gak jauh beda kayak cewek murahan, gak ada harganya. Mulut Caca pun tak luput dari umpatannya. Ucapan kedua sahabatnya itu bagaikan menyindir Anara. Rasanya seperti ditampar keras-keras. Anara menunduk, dia tidak berani menatap kedua sahabatnya. Benar kata Caca, dia tidak lebih dari cewek murahan. "Rah, lo kenapa? Lo gak ada komentar?" tanya Gaisa. "Gak baik ngomongin orang," ucap Anara. Padahal dulu dia selalu bersemangat bila kedua sahabatnya itu memancing untuk gibah. "Lo, lupa Rah, gibah is life," kata Caca. Moto GAC adalah gibah itu separuh dari nyawanya. "Calo jangan jadi penerus Indri, ingat cukup Indri aja yang bunting." Tiba-tiba Ringo datang menghampiri meja ketiga gadis itu. Diam-diam lelaki itu menyimak obrolan mereka. Tak hanya Ringo, ada kelima Nagos juga di belakang mereka. Lo kira gue cewek apaan? Nih gue lebih baik mati kalau sampai hamil gitu. Amit-amit deh, biarpun kelakuan gue gak baik, tapi gue masih menjaga kehormatan gue. Kasian dong nyokap bokap udah ngalahin gue mahal-mahal, terus gue harus mempermalukan mereka kayak gitu. Oh no, gak ada dalam kamus Caca Cantika. Ya udah Caca panjang lebar. Tidak sangka gadis itu bisa berbicara dengan bijak. "Caca, aku padamu." Jay yang sedari tadi menyimak akhirnya bersuara, sambil memberikan gestur jari berbentuk love ala Korea-Korea. "Meskipun gue brengsek sering mainin cewek, tapi prinsip gue tetap satu. Cewek itu dijaga bukan dirusak." Cetus ego percaya diri. "Laga lo turuk panci," Jay menayar kepala Jigo. "Gue sih percaya Arang gak mungkin kayak gitu. Secara sama Galang aja galaknya bukan main, sampai berani nendang si Joni," kata Samuel. Anara tetap diam. Yang mereka katakan itu salah. Anara tidak jauh lebih baik dari Indri. Tapi kasihan juga gue sama Indri. 11 tahun sekolah gak dapet apa-apa, ucap Aji prihatin. "Ngapain lo kasihan? Bikin malu keluarga tau gak? Gue kasihan sama nyokap bokapnya, pasti mereka malu banget. Kalian bisa gak jangan gibah? Mau jadi kubu anak Kunti." Gale yang sedari tadi menyimak, tapi kali ini dia geram. Teman-temannya menyindir Anara dan dia secara tidak langsung. Gue bilang jangan ngatain gue anak Kunti." Gaisa merasa tersindir karena kakaknya itu tidak sehari menyebut anak Kunti saat bersamanya. "Emang gue bilang itu lo aja yang ngerasa. Tapi itu buat gue kan? Tuh, lo yang ngerasa sendiri, bukan gue yang bilang." Lelaki itu berdiri lalu memberi kode pada teman-temannya agar keluar.